yang mau berbagi ya apa yang dirasakan. Mungkin ada yang sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun bersama kelompok doa Padre Pio ya. Ini beberapa menit lagi di Jayapura akan tahun baru luar. Sebelum tahun baru, saya bersyukur sekali ya kita bersama tidak terasa sudah 2 tahun ya. 2 tahun mendekati 3 tahun ya 4 tahun, sudah mau 4 tahun. bersama-sama. Tidak terasa, padahal tiap hari kita kumpul gini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang dengan sukacita berkumpul tiap malam untuk berdoa bersama dengan kita, juga dengan Bapak Pembimbing kita. Semoga tahun depan kita masih bisa berkumpul lagi ya untuk melanjutkan doa-doa kita. Di tahun baru ini saya merenungi apa yang saya dapat atau saya peroleh selama setahun ini. Puji Tuhan, semuanya itu ada pasang surutnya eh, untuk suatu keimanan. Tetapi yang saya rasakan adalah dengan adanya devosan Padre Pio 108 ini, itu memperkuat iman saya selama ini, terutama dalam 1 tahun 2024 ini, sehingga saya dapat step by step memperkuat diri dan meyakinkan diri untuk memulai langkah baru di Jayapura. Dan puji Tuhan, selama di Jayapura ini saya sudah mulai kembali untuk beraktivitas seperti waktu di Bernadette. Dan puji Tuhan, Padre Adi juga sering istilahnya mensupport ya, jadi membuat saya juga semakin dikuatkan demikian. Untuk jawaban-jawaban yang saya peroleh dari doa-doa saya adalah bahwa beberapa bulan terakhir ini eh, eh, sedikit ada kecerahan karena eh, suami saya sudah mulai mendampingi anak saya, sudah mau pergi gereja bersama-sama anak saya. Itu buat saya adalah suatu poin yang positif. Untuk perkembangan selanjutnya, semoga ada yang lebih positif lagi di tahun 2025, dan semoga kita semua di sini juga dimudahkan, dilancarkan, dan semakin dikuatkan. Demikian, terima kasih. Puji Tuhan Ibu ya, tidak ada perjuangan yang sia-sia ya, walaupun mungkin harus jatuh bangun ya. Penuh. Terima kasih sharingnya ya, yang menguatkan kita semua. Terima kasih. Apakah di tahun 2024 ya tidak ada sesuatu yang menggembirakan, semua hanya penderitaan, atau ada yang ingin dibagikan? Silakan. Selamat malam Bu Evo dan teman-teman. Ya, Suster silakan. Terima kasih untuk kelompok Padre Pio ya. Dengan bergabung dalam kelompok ini, saya merasa bahwa, bukan merasa, tapi saya mengalami banyak mujizat ya, baik rohani maupun jasmani. Yang pertama bahwa kami sendiri boleh mengalami kesehatan yang baik. Kadang-kadang itu kita capek, darah tinggi dan semacam-macam, tapi pekerjaan itu tetap berjalan. Dan saya yakin bahwa ini doa kelompok Padre Pio tiap malam untuk kita semua. Kemudian saya mengalami bahwa
waktu lalu kami ada titip intensi 1 untuk dibawa ke tempatnya Padre Pio, dan saudara kami yang sakit jantung itu kontrol terakhir itu sudah lebih sehat, ya bisa beraktivitas. Namanya Boniface Olakoba, itu sudah baik. Mujizat yang lain ialah bahwa anak-anak kami di sini ditolong, itu suatu hal yang luar biasa. Dan mereka begitu bergembira, dan orang tua mereka juga sangat senang. Dan mereka bersemangat untuk membangun sekolah darurat, ya, satu gedung kecil darurat untuk mereka sekolah nanti terbuat dari bambu-bambu dan sebagainya. Jadi itu dengan adanya bantuan dari grup Padre Pio yang menyediakan sarana prasarana untuk mereka bermain, belajar, itu suatu hal yang bagi mereka itu suatu hal baru, dan mereka merasa, ih, kenapa orang tidak kenal kita mereka bisa tolong kita. Sebab ya itu cara kerja Tuhan. Jadi mereka tuh bersemangat begini karena mereka bilang orang-orang yang tidak mengenal kita saja mereka tolong, apalagi kita dalam kampung ini kita bisa saling tolong. Lalu dari itu jadi 2 ibu guru itu mereka bayar 1 bulan itu diberi uang 100.000 ya, untuk mau bilang honor atau tapi itu 100.000. Lalu kemudian setelah mereka dapat bantuan dari grup Padre Pio, mereka sepakat untuk mulai membayar sedikit, jadi anak-anak bisa dipungut sedikit, atau dari keluarga bisa memberi sedikit supaya 2 ibu guru itu bisa mendapat kesejahteraan. Jadi ini saya rasa bahwa mujizat yang mengalir dari 2 kelompok ini. Kemudian di keluarga dan pemilih saya itu waktu lalu ada 1 doa yang dikirim dalam grup, ya, doa penyembuhan paling ampuh dari Santo Padre Pio. Itu. Jadi itu saya kirim ke keluarga dan mereka buat, mereka print, mereka ketik dalam bentuk lembaran kecil, mereka bagi, saling membagikan itu untuk mereka jadikan doa dalam keluarga. Dan doakan di doa-doa orang sakit, dan mereka mengalami banyak mujizat. Setiap kali itu mereka beri berita sudah sembuh, ini sudah sembuh, kami pakai doain, dan doa itu saya kirim ke grup-grup di mana ada orang sakit, saya kirim sebab ini kamu pakai doain, dan mereka menggunakan doa. Jadi saya merasa bahwa masuk dalam grup ini saya ada rahmat berlimpah, baik untuk kami sendiri maupun orang yang kami layani, tapi terutama memberi kami semangat untuk melayani. Jadi menggunakan daya upaya dari diri kami sendiri, tenaga, waktu kami pakai, dan karena kami yakin bahwa aliran rahmat dari Padre Pio itu tidak akan berhenti dan itu akan tetap meluas. Jadi itu yang keyakinan saya. Saya berterima kasih kepada grup ini, juga kepada para padre yang membimbing dalam kelompok ini. Saya merasa mereka sangat dijiwai oleh Padre Pio, ya, itu saya merasa luar biasa sekali. Jadi seringkali saya tidak mengikuti ini, tapi saya di mana ada sinyal yang bagus saya membuka video-video yang dikirim dengan setia oleh Ibu Evo. Tetap juga karena kita bertemu dalam YouTube itu dia muncul. Itu sangat menggembirakan hati bahwa itu pasti sudah banyak orang yang membaca. Jadi saya mengucapkan limpah terima kasih untuk semuanya ini, dan nanti tanggal kami akan bertemu dengan anak-anak karena ada sedikit bantuan juga dari kita teman-teman dalam grup ini untuk kegiatan Natalan mereka. Kami akan sampaikan salam untuk mereka. Terima kasih untuk Ibu Ivo dan teman-teman dalam grup ini, kita tetap satu dalam. Terima kasih. Selamat malam, selamat memasuki tahun baru. Terima kasih Suster, ya, puji Tuhan, ya, kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Dan saya mohon nanti Suster bertemu dengan anak-anak itu atau kelompok orang tuanya, silakan juga Suster mendokumentasikan, karena semua yang terjadi yang kita lakukan itu kami kirimkan kepada Direktur Jenderal kita, ya, di San Giovanni Rotondo, dan pada waktu kami bertemu langsung dan foto-foto itu saya bawa dan saya sampaikan, beliau senang sekali, ya, melihat bagaimana kegiatan nyata, walaupun mungkin bantuan kita kecil, ya, tetapi kelompok Padre Pio itu disampaikan oleh Jenderal bahwa yang penting itu persekutuan, ya, bersatu di dalam doa, ya, tidak perlu besar-besar gitu, ya, tetapi bersatu di dalam doa. Itulah pesan beliau.
dan beliau senang sekali melihat apa yang kita lakukan yang lewat gambar ya. Jadi karena saya membawa langsung buku tentang kita dan di dalamnya ada semua tentang kegiatan kita dan foto-foto. Lalu kemudian beliau memang berpesan ya semoga suatu hari nanti di NTT juga terbentuk kelompok doa ya. Karena Iya. itu kita harus bisa menjadi misionaris harapan untuk membantu begitu banyak jiwa-jiwa sehingga mengenal spiritualitas Padre Pio dan membawa lebih banyak jiwa kepada Yesus Kristus ya. Jadi, Suster, saya akan berterima kasih sekali kalau Suster nanti ada foto-fotonya, dan itu Iya. akan kita kirimkan kembali kepada Bapak Jenderal. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Suster ya. Terima kasih. Silakan, ada lagi mungkin yang lain yang terima berkat ya, yang harus dibagikan ya, supaya juga menginspirasi yang lain ya. Ya, Ibu Evo. Ya, silakan Pak Stefanus. Ya, halo, salam kenal Ibu Bapak sekalian. Saya di sini apa ya kesaksiannya? Kira-kira saya asal dari Jakarta, kira-kira 6 bulan lalu itu saya ada sakit yang lumayan cukup eh ya sebenarnya sih darah tinggi sih, atas bawahnya itu cukup tinggi gitu. Terus akhirnya saya putuskan untuk saya kembali ke anak istri di Surabaya, dan akhirnya di Surabaya saya mencari eh, mencoba mendekatkan diri lagi dengan Tuhan, dan ketemulah dengan grup Padre Pio ini. Dan saya juga tidak tahu sebelumnya Padre Pio itu siapa sih gitu loh. Sampai akhirnya saya mencari tahu, saya nonton filmnya, saya nonton latar belakangnya, backgroundnya semua segala macam. Oh, oke, Padre Pio. Dan seperti tadi Suster Karisima juga bilang, doa penyembuhannya ini emang amat sangat mujarab gitu ya. Sampai sekarang saya punya tensi itu sudah kembali normal, eh, bersama dengan Pak Dipio, berdoa bersama dengan memohon kepada Yesus, kesembuhan saya untuk tensi itu lebih lebih sekarang saya rasakan membaik jauh sekali dibanding yang mungkin saya 6 bulan lalu di Jakarta. Ya mungkin itu yang bisa saya ini sih, Bu Evo, untuk teman-teman, untuk eh, kesaksian saya itu. Jadi saat ini kesehatan saya untuk tensinya amat sangat jauh sekali menjadi normal. Setiap malam juga saya berusaha untuk selalu mencoba untuk ikut dengan grup doa ini. Makanya waktu itu ibu yang saya sempat kontak pertama kali itu ibu siapa, ibu siapa, Lia apa siapa ya? Oke. Saya lupa, maaf. Ya, meminta saya untuk berpartisipasi. Jujur aja saya agak kurang bisa, karena pada saat tensi saya tinggi, mata saya ini kabur. Untuk saya pakai kacamata pun sekarang mata saya nggak bisa terlalu fokus gitu loh untuk melihat tulisan. Makanya saya nggak bisa berpartisipasi untuk dalam doa ini apa segala macam. Membaca itu saya agak sedikit kabur-kabur gitu. Jadi untuk saya pribadi, doa Padre Pio itu, kesembuhan itu amat sangat, bersama dengan Padre Pio, mohon kepada Tuhan Yesus, itu amat sangat baik buat saya. Dan sejujurnya saya baru kepikiran tadi sih, karena Suster Karisma bilang gitu ya, dibagikan kepada keluarga. Iya ya, kenapa saya nggak bagikan kepada keluarga ya, kepada mama saya di Jakarta, kepada cici saya di ISA juga. Mereka juga pasti kan umurnya lebih daripada saya, pasti lebih ada yang kurang baik lah di badannya gitu. Nah, saya jadi terinspirasi. Oh ya, nanti saya mau minta, atau saya screenshot untuk saya bagikan ke mama saya dan juga ke kakak saya. Itu aja sih, Bu Evo dan teman-teman.
Terima Terima kasih kasih. Pak Stefanus ya, puji Tuhan, kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Saya akan mempersiapkan doa itu nanti ya, nanti supaya saya taruh di grup, nanti silahkan mau dibagikan ya kepada saudara-saudara yang membutuhkan. Jadi tidak perlu menulis sendiri, nanti saya sudah siapkan, sudah ada, nanti akan saya bagikan. Nanti juga setelah ini kita akan belajar juga doa-doa yang lain, bagaimana doa-doa menghadapi sakratul maut. Ya, kemudian juga ada beberapa doa yang nanti kita bagikan juga ya. Sebetulnya memang ada dalam satu buku, semua di dalam buku itu doa-doa Padre Pio. Tetapi nanti khusus ya untuk sakit saya akan bagikan ya. Semoga malam ini bisa saya bagikan di dalam grup. Terima kasih ya Pak Stefanus. Ya, makasih Bu. Ya, senang sekali kita mendengarkan ya bagaimana banyak terjadi kesembuhan ya, dan percayalah Pak Stefanus juga akan sembuh secara total dengan iman ya, iman Pak Stefanus ya, karena iman kita yang menyembuhkan kita ya dengan perantaraan doa Santo Pio kepada Yesus ya. Ya, jadi sekali lagi eh, saudari-saudaraku kita saling menguatkan di sini ya. Dan Pak Stefanus mungkin bisa lihat saya bagaimana saya jatuh bangun ya di dalam penderitaan sakit saya yang tidak putus-putus ya, sembuh satu datang yang satu, sembuh satu datang yang satu. Tetapi sungguh luar biasa ketika kita berteriak kepada Tuhan, kita berdoa bersama Padre Pio dan Bunda Maria, dan Tuhan Yesus mendengarkan. Dan sudah banyak kesaksian ya bagaimana ya saya sendiri merasakan sungguh luar biasa. Ya, hasil tes darah saya semua sudah baik, puji Tuhan. Tetapi ada datang lagi sakit lain, itu perkara lain lagi gitu ya ya. Supaya apa? Supaya kita terus diolah ya, terus bergantung kepada Tuhan ya. Kalau nanti tidak, kita lupa lagi lalu kita hidup kepada keduniawian kita. Ya, baik. Terima kasih ya. Mungkin ada lagi sebelum kita tutup karena sebentar uh, Indonesia Timur tahun baru. Masih ada saudariku? Akan Pak Wijang. Eh, jadi apa ya Bu ya? Saya tuh kan waktu saya sibuk apa waktu sibuk bekerja tuh sebenarnya selalu ada kerinduan untuk berdoa lebih dekat dengan Tuhan. Cuman karena kesibukan bekerja itu jadi jadi boleh dibilang ya kurang itulah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi sekarang saya sudah tidak terlalu sibuk, jadi saya berusaha mendekatkan diri pada Tuhan dan ya nggak tahu ya kenapa saya juga eh, apa bisa 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 ketemu dengan kelompok doa ini. Ya mungkin jalannya juga ya saya cuman bisa bersyukur ya karena yang saya rasakan, yang saya sangat tertarik itu pray, hope, and don't worry itu dari Padre Pio itu sangat mengena buat saya gitu loh. Saya dengan merefleksikan diri dan juga memahami pengajaran Padre Pio itu, saya lebih bisa berserah kepada Tuhan dan itu rasanya nikmat sekali gitu loh. Jadi eh, dan dan saya bisa sekarang lebih gampang tidur dengan nyenyak gitu loh daripada dulu. Karena begitu ada rasa kekhawatiran itu saya berserah, lebih gampang berserah dan lebih tenang. Kemudian juga untuk pengajaran-pengajaran Padre Pio itu buat saya sangat berguna untuk kehidupan modern saat ini gitu loh. Saya saya juga terkesan dengan apa penyakit pikiran itu yang istilahnya Padre Pio itu menurut saya banyak sekarang orang tuh terlalu overthinking Ibu. Jadi misalnya ya kita lihatlah analisa-analisa. Saya kan suka sering sering sekali dulu tuh ngikutin Twitter gitu loh. Semakin ke sini tuh saya makin sadar bahwa orang tuh suka overthinking, jadi melebihi fakta yang ada.
terlalu berpikir lebih jauh daripada fakta gitu loh. Itu menurut saya orang jadi makin tersiksa dengan dirinya sendiri. Kalau mengenai mukjizat ya, saya sebenarnya orangnya pragmatis ya. Jadi istilahnya eh, apa ya? Lebih banyak berdoa, bersyukur. Oh Tuhan, saya kok udah seperti ini. Saya tanpa saya sadari, saya bawa dalam doa, saya bersyukur gitu. Cuman waktu Padre Pio ini ada dua yang saya rasakan setelah berjalan gitu loh. Ya, waktu itu saya pernah sharing bahwa saya lagi cari buku doa Padre Pio tuh tiba-tiba kok ada jatuh dan saya temen loh ini dia yang cari kok bisa jatuh yang saya nggak tahu juga tempatnya dari mana tapi pas jatuh di bawah kaki saya gitu loh. Jadi wah apa ini mukjizat apa yang saya cari tiba-tiba ketemu gitu. Terus yang satu lagi sebenarnya waktu ibu habis ngasih apa relikwi dari Rotondo itu, eh saya sebenarnya ya nggak badan tuh nggak ada yang sakit serius ya. Cuman mungkin umur ya atau apa eh, di dada saya itu suka nyeri sama di perut sebelah kanan itu suka nyeri gitu loh. Kebetulan saya juga ikut apa meditasi kesehatan. eh, Banyak orang Katolik ikut meditasi itu, walaupun mungkin juga bukan meditasi Katolik, cuman meditasi penyembuhan. Nah, saya ikut. eh, Kalau lagi sakit saya ikut itu hilang gitu loh. Tapi pada saat misa pada hari itu pagi berangkat dari rumah tuh badan tuh udah nggak enak gitu loh. Nah, ibu kasih saya kantongin di atas gitu. Nah, pada saat adorasi itu eh, saya begitu merasuk dalam doa, terus saya mohon, ya saya lihat orang kebanyakan mungkin juga berdoa untuk penyakitnya ya. Saya merasuk dalam doa, saya juga mendoakan badan saya yang sakit itu sambil saya minta tolong kepada Pio. Terus kebetulan relikwinya saya kantongin, eh, dada saya pegang gitu. Padre Pio, bantulah dan doakan saya gitu supaya sembuh. Nah, saya tanpa saya sadari itu beberapa saat kemudian, loh, tiba-tiba nyeri di dua tempat tuh hilang. Saya saya juga baru sadar, oh, apa jangan-jangan inilah yang disebut apa mukjizat. Saya juga kemudian mengucap terima kasih dan bersyukur pada Padre Pio ya. Terima kasih Padre gitu aja. Ya, saya pikir itu aja Bu. Cuman kalau untuk doa itu saya selalu tenang untuk mendengarkan pengajaran atau apa ya surat-surat Padre Pio itu. Itu banyak yang menurut saya buat saya sangat mengena gitu loh. Itu aja saya pikir Bu. Terima kasih. Terima kasih, sungguh menguatkan ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya ya, oh, kok ada yang dapat religi ya, kok ada yang enggak begitu ya. Iya, saya membawa tidak terlalu banyak ya. Pada waktu itu saya bertemu dan ada kebetulan yang pada sakit yang datang itu ya, yang mendapat ya. Jadi ya semoga nanti saya bisa mendapatkan lagi, saya bisa berbagi lagi kepada saudara-saudariku yang lain. Terima kasih Pak Wijang ya. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menjamah masing-masing kita pribadi lepas pribadi. Baik, 6 menit lagi Indonesia Timur akan tahun baru. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan yang ingin berbagi masih diberi kesempatan ya. Besok juga kita akan masih memberikan kesempatan. Dan mari kita mempersiapkan diri kita memasuki tahun yang baru. Mari kita tutup doa kita
Mungkin Suster Karisima memimpin doa kita pada malam hari ini menutup tahun dan membuka tahun. Silakan Suster. Marilah kita menyiapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk cinta dan kebaikan-Mu yang Engkau curahkan kepada masing-masing kami sepanjang tahun yang telah kami jalani. Engkau tahu banyak hal yang kami alami, kegembiraan, sukacita, penderitaan, sakit, penyakit, tetapi juga banyak mujizat yang kami alami, sebagaimana yang telah kami bagikan pada malam hari ini. Pada akhir tahun ini, di malam hari ini, sisa beberapa detik untuk kami memasuki tahun yang baru. Kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu, segala usaha dan rencana kami, serta perjalanan dari kelompok grup Padre Pio ini dengan segala usaha dan perjuangannya. Kiranya Engkau memberkati kami semua dalam seluruh perjalanan hidup kami. Berikanlah kami masing-masing kesehatan jiwa dan raga untuk memasuki tahun jubileum ini, tahun pembebasan, tahun berkat, menjadi tahun berahmat bagi kami masing-masing. Kami menyerahkan kepadamu semua orang baik, para penderma, siapa saja yang telah menolong kelompok kami ini dalam kegiatan kerasulannya sepanjang tahun yang telah kami lewati. Kiranya bagi mereka Engkau juga mencurahkan berkat-berkat-Mu, rohani dan jasmani. Kami satukan doa kami ini, meneguhkan doa kami ini dan doa Putra-Mu Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa yang maha baik, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua dan keluarga kami masing-masing, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Terima kasih, Suster. Bu Eko. Terima kasih semuanya ya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru semuanya. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru ya. Selamat